Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna istinaba. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, nikmat sehat, umur panjang, serta keberkahan rizki yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Mugi-mugi kita termasuk hamba yang bersyukur dan senantiasa memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah bagaimanakah persiapan amalan kalian yang nanti disiapkan untuk menghadapi hari kiamat kelak. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada istri-istri Nabi SAW yang mulia, kepada para tabi'in serta para ulama yang telah memberikan kita contoh-contoh yang baik untuk kita itu beragama. Dalam sebuah hadis, di kesempatan Jumat kali ini kami ingin menyampaikan hadis tersebut, yaitu dari Syakal bin Humaid. Itu pernah mendatangi Nabi SAW, lantas ia meminta kepada Nabi SAW suatu bacaan ta'awudz. Ta'awudz itu artinya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa ia gunakan ketika meminta perlindungan kepada Allah. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya, lalu beliau ajarkan doa berikut ini kepada Syakal bin Humaid, yaitu Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari kejelekan pendengaran, dari kejelekan penglihatan, dari kejelekan lisan, dari kejelekan hati, dan dari kejelekan kemaluan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Abu Daud, Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan kepada kita poin penting dari pengajaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa 5 hal ini adalah sangat baik sekali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Karena 5 hal ini atau 5 hal atau anggota tubuh yang disebutkan yang kita miliki ini semuanya adalah biang masalah maksiat itu terjadi. Yang pertama yaitu min syarri sam'i, kejelekan pendengaran. Yang kedua wa min syarri basari, kejelekan penglihatan. Yang ketiga wa min syarri lisani, kejelekan lisan. Lalu yang keempat wa min syarri qalbi, kejelekan yang diperbuat oleh batin kita, yang diperbuat oleh hati. Kemudian yang kelima wa min syarri mani, mani itu artinya yang dimaksudkan di sini adalah jeleknya kemaluan, yaitu kemaluannya digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 hal berarti pendengaran, penglihatan, lisan, hati, dan kemaluan. Bagaimana anggota badan ini bisa bermaksiat? 1, pendengaran. Pendengaran itu bisa bermaksiat ketika 1 misalnya
mendengar suatu perkataan yang sia-sia. Yang di sini para ulama ketika nyebut perkataan yang sia-sia, mereka biasanya mengarahkan kepada musik dan alat-alat musik. Sampai-sampai dikenal juga oleh para ulama di masa silam seperti Fudail bin Iyad itu mengatakan nyanyian adalah mantra-mantra zina. Ad-Dhahhak itu mengatakan nyanyian itu akan merusak hati dan akan mendatangkan kemurkaan Allah. Dan di dalam ayat-ayat juga para ulama ketika tafsirkan kalimat lagu, kalimat kata-kata yang sia-sia, mereka biasanya merujuk kepada nyanyian-nyanyian. Berarti asalnya nyanyian musik itu bukan menenangkan jiwa. Bahkan dikatakan oleh Fudail bin Iyad tadi itu jadi mantra-mantra zina. Orang mendengar lagu-lagu yang mengundang syahwat sudah punya keinginan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senang dengan goyang-goyangnya, senang dengan biduannya. Itu akan membangkitkan syahwat yang begitu besar. Maka awalnya dari pendengaran ini. Contoh lagi, maksiat pada pendengaran, melakukan tajassus. Tajassus itu ngorek-ngorek aib orang lain dengan cara dia dengar. Dia ingin cari kesalahan orang lain. Padahal ini orang-orang beriman, asalnya orang-orang baik. Pernah Nabi SAW menyebutkan, وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ سُبَّ فِي أُذُونِهِ الْعُنُقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Siapa yang mendengar pembicaraan suatu kaum padahal pembicaraan ini tidak senang didengar oleh orang lain, atau dia nantinya lari dari situ, maka subbam fi uzunihi akan dituangkan di telinganya al-anub yaumal qiyamah, cairan tembaga yang nanti ini jadi siksa pada hari kiamat. Kenapa disiksa pada telinga? Karena telinga yang nguping. Telinga itu yang dengar-dengar aib tadi. Nguping, dengar aib orang, terus sebar pada orang lain. Itu namanya tajassus. Ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan wala tajassasu. Janganlah kalian lakukan tajassus. Korek-korek aib orang lain. Bisa juga bentuknya yang dilakukan oleh pendengaran dengan mendengar ghibah. Ada yang rasani, yang lainnya kita dengar. Kita nggak ada pengingkaran, berarti setuju dengan perbuatan semacam itu. Kemudian juga ada dosa yang dilakukan oleh penglihatan, oleh mata kita. Mata tidak bisa dijaga. Dan ini asalnya dosa laki-laki. Dosa laki-laki itu pada matanya. Allah itu katakan ada mata yang berkhianat. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah tahu mata yang berkhianat dan juga Allah tahu apa yang disembunyikan dalam batin. Mata yang berkhianat Allah tahu. Matanya ingin bermaksiat Allah tahu itu matanya akan berbuat. Kemudian hatinya juga, hatinya ketika itu berbuat sesuatu juga Allah tahu. Maka Nabi SAW itu pernah mengingatkan kepada para sahabat, iyyakum wal julus ala turuqat. Hati-hati kalian kalau duduk-duduk di jalan, nongkrong di jalan itu hati-hati. Ini di pertelon, di pertigaan, ya ada yang biasa nongkrong-nongkrong. Nabi ingatkan, hati-hati duduk-duduk di jalanan. Apa sebabnya? Ya, Nabi SAW ingatkan, kalau kalian tetap mau duduk-duduk di jalanan, maka fa'atut tariqo haqqaha. Maka berikan untuk jalan itu hak-haknya. Apa hak jalan? Ghadul basar, tundukan pandangan, mata dijaga. Wakaful adza, jangan ganggu orang. Ya, termasuk kalau ada kendaraan lewat sudah bebas gitu saja, nggak boleh dipalak, nggak boleh. Itu ganggu orang namanya. Orang situ lewat, itu jalannya, apa urusannya narik uang dari orang di situ? Dia bukan pak polisi, bukan yang ngatur lalu lintas. Punya hak apa dia narik-narik uang dari orang? Nggak boleh, itu namanya kaful adza, ganggu orang. Kita disuruh jangan ganggu orang. Dia lewat, ya itu jalannya. Kita cuma sekedar bantu, ya berarti bantu seikhlasnya. Bantu itu nggak minta.
Ya, jadi jangan di pertigaan cegat orang di situ, nggak pura-pura ngatur, sudah siap itu untuk malak orang. Zolim pada orang lain seperti itu. Terus waradtus salam, ucapkan balaslah salam kalau ada yang mengucapkan. Itu ucapkan assalamualaikum di jalan, kita balas waalaikumsalam. Wa amrun bil ma'rufi wa nahyun anil munkar, dan perintahkan pada yang ma'ruf kalau di jalan lihat ada yang belum sholat diajak sholat. Wa nahyun anil munkar, ada yang buat keributan, ya pasang mercon di situ, ingatkan itu, ini ganggu orang. Di jalan kita lihat ada yang buat kemungkaran, diingatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka ada yang disebutkan di situ adalah ghaddul basar, perintah untuk nundukkan pandangan, alias jaga mata. Mata nggak boleh jelalatan. Kalau anak-anak muda saat ini, ya matanya itu nakalnya ketika lewat jet-jetnya atau HP-nya. Situ mau lihat berbagai macam story, berbagai macam status, berbagai macam gambar, berbagai macam video, yang itu macam-macam. HP-nya digunakan untuk maksiat. HP-nya digunakan untuk hal-hal yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ya, maka ini dosa dari mata tadi. Ada juga dosa karena lisan. Ya, ada dosa karena lisan. Lisan itu bisa jadi apa? Ada yang menyebar berita bohong. Ada juga karena lisan, yaitu menggibah orang, rasani wong. Kita bicarakan jelek orang lain walaupun itu benar ada padanya. Kata Nabi SAW, ya, kalian tahu apa itu gibah? Kemudian Kanjeng Nabi SAW mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu kalian ceritakan tentang orang lain di saat dia itu tidak senang itu tadi hal itu didengar. Hal itu disebarkan. Berarti ini rasani orang. Kadang juga lisan itu dosanya bohong dengan tujuan untuk membuat orang lain tertawa. Nabi SAW itu katakan wailun lilladzi yuhaddisu fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Wailun lahu. Kata Nabi SAW, celakalah bagi yang berbicara lantas isinya dusta, cuma untuk buat orang tertawa saja, untuk sandiwara, untuk buat orang itu tertawa saja. Kalau ada yang buat candaan seperti ini, isinya itu dusta, maka ini dikatakan celakalah dia. Kemudian juga ada dosa yang dibuat karena hati. Hati bisa berbuat syirik kepada Allah. Hati juga bisa bermaksud kepada Allah. Yang terakhir, dosanya akhirnya dibenarkan oleh kemaluan dengan berzina kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia langgar aturan-aturan Allah. Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah dekati zina, ingat zina itu adalah fahisyah, perbuatan keji. Dan semua perbuatan fahisyah kalau disebutkan dalam ayat itu merujuk pada zina. Selingkuh, perbuatan zina. Wasa'a sabila, dan sejelek-jeleknya jalan. Ya, jadi perbuatan selingkuh itu awalnya dari mendengar dulu, kemudian melihat, kemudian gara-gara lisan rayu orang, kemudian hati itu benarkan, lalu dibuktikan dengan kemaluannya itu berzina. Itulah kandungan dari doa Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari jeleknya pendengaran, dari jeleknya penglihatan, dari jeleknya lisan, dari jeleknya hati, dan juga dari jeleknya mani, yaitu kemaluan. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari kerusakan yang diperbuat oleh anggota badan kita, dan kita termasuk orang-orang yang selamat saking perbuatan-perbuatan maksiat. Termasuk juga pada Ramadan ini, mugi-mugi kita menjadi lebih baik dan terus bisa memperbaiki diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmizi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu biha asyran. Wa qala Allah ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wah. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina bi alaik qabilina laha wa atimmaha alaina rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Allahumma inna na'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.